Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ أيدنا ذات الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. آمين ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang kita hormati, cintai dan nanti Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sayyiduna dan Tuan Guru Bajang Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Askari, yang mudah-mudahan sebentar lagi beliau bisa hadir di tempat yang penuh niki. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bapak-bapak, para tuan guru, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, Nahdien, Nahdiyat, lebih khusus Ketua Pondok Pesantren Darus Sholihin, bapak-bapak, ibu-ibu yang adik-adik, segenap jamaah pengajian yang mudahan yang penuh dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini yang mengajak dan mengingatkan kepada kita semua, mudahan yang luluh termasuk hamba Allah tak tahu bersyukur. Mudahan yang berumur jadi dengan beriman, jadi warga Nahdlatul Watan sak tahu bersyukur. Bila tebaran bersyukur isi desida Allah, pertama apabila belum kuat baca Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah cukup untuk membuktikan adik sak kejadian isi desida Allah jadi dengan bersyukur? Apakah cukup isi baca Alhamdulillah? Tidak cukup. Harus ada yang kedua, bisarfil abdi jami'a ma an'amallahu ilaihi minas sam'i wa sa'iril jawarihi ila ma khuliqa li ajlihi. Harus narasa kedua ini ke ibu. Setelah membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, harus naraksa kedua, yaitu adik dekadu, adik dekawin, Nabi sak sampun netikan isi Allah untuk gawe perintah-perintah Allah. Saya ican umur Allah, saya ican sehat Allah. Adik dekadu umur kantil sehat dan itu untuk gawe perintah Allah. Saya cari rezeki Allah, adik dekadu rezeki itu untuk gawe perintah-perintah Allah, barulah peluru diakui oleh Allah jadi dengan sak bersyukur. Ayat yang sering disampaikan oleh Al-Manqurlah Bapak Maulana Syekh Guru yang Ulum Sami, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Jadi banyak tak tahu bersyukur manik Allah Ta'ala. Ini selaku banyak kena tahu bersyukur, cuma paran diri bersyukur. Paran diri ketika gampang, lagu pengakuan dari Allah, pemarahan dari Allah itu tak sulit. Selaku paran diri
selaku tahu para diri itu ini bersyukur tuh. Ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dengan murid Nini Tuan Guru Saleh Ahmad gampang kelaran diri. Tapi yang perlu sadari, perlu memaklumi apa takuin kira-kira kesyukuran mereka isi Allah Ta'ala. Dan itulah makanya ada kesyukuran mereka takui isi Allah Ta'ala dan aku diri terorang harus ada berbentuk ucapan, harus ada yang kedua dalam bentuk perbuatan. Tidak nuni doang, dia cukup isi ucapan, dia cukup isi pengakuan, tapi harus ada pembuktian berupa perbuatan. Misalnya setelah bergabah lemak pireton mau 5 ton, dia cukup isi alhamdulillah doang. Alhamdulillah mau 5 ton gabah nanti, dia cukup si alhamdulillah. Harus kesekatan ibu-ibu. Belum kau berdoa dekepeng 50 juta, 100 juta, 200 juta, tidak cukup alhamdulillah. Alhamdulillah arah kepek mau kejual maku, mau kejual sedia 100 juta, ini cukup isi alhamdulillah. Harus tidak ada yang alhamdulillah yang adalah kita negara Bapak dan Ibu dan ini selalu balik dengan jadi inilah jamaah ini. Jadi tidak bisa hanya sekedar ucapan, harus ada pembuktian. Demikian halnya dalam mengaku diri menjadi orang beriman. Menolehlah seorang aku diri jadi dengan beriman ini cukup isi ucapan. Parang diri beriman, parang diri dengan Islam, tidak cukup dengan ucapan. Ibu-ibu harus ada pembuktian. Aku diri beriman tiba Allah, gawe perintah Allah. Perintah Allah saya gawe, ngaji perintah Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berzakat perintah Allah, sembahyang 5 waktu, Jumatan, datang ke masjid, datang ke majelis pengajian, perintah Allah. Harus perlu gawe, barulah takut isi Allah jadi dengan beriman. Sekedar ucapan doang atau sekedar elit KTP doang jadi dengan Islam belum cukup. Sekedar ini KTP agama Islam, saya aku cari dengan Islam, Jokowi doang. Lalu dengan buktian pengakuan ini isi perbuatan, dia teman takut isi Allah, jari dengan beriman, jari dengan Islam. Harus ada pengakuan berupa ucapan dan dibuktikan isi pegawaian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, gawe perintah Allah, gawe perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru takut keimanan, keislaman isi Allah maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di Nahdlatul Wathon itu. Menuendah elek Nahdlatul Wathon ini cukup isi ucapan doang. Oh saya ini murid Bapak Maulana Syekh, saya ini murid daripada Datuk Kalijaga, ini Tuan Guru Saleh Ahmad. Ini cukup isi ucapan. Lalu harus ada pembuktian. Tapi belum dulu
sekedar aku diri menjadi warga NW, warga Nahdlatul Wathon, murid Bapak Maulana, gampang. Lalu permasalahannya takut pendik lemak isi Bapak Maulana Syekh jadi murid. Takut pendik kira-kira lemak isi Bapak Maulana Syekh jadi warga Nahdlatul Wathon. Ini yang perlu kita pikirkan. Sekedar ucapan mengaku diri dari murid Bapak Maulana Syekh, mengaku jadi warga Nahdlatul Wathon, tapi perjuangan Nahdlatul Wathon tidak dia langgengkan. Ndek terusan, ndek jaga, ndek pelihara, besar kemungkinan dengan nikah lemak ndek takut isi al-waqurlah Bapak Maulana Syekh dari warga Nahdlatul. Pelunggung harus bangga, pelunggung harus bersyukur jadi warga MUI. Tidak takut jadi warga MUI. Nampakkanlah diri, terpenampak diri secara zahiriyah wa batiniyah, secara zahir batin. Tidak terparah, takut terparang murid Bapak Maulana. Seperti yang sering dia ceritakan di mana-mana di semua pengajian. Ulama guru yang dari Mekah Al-Mukarramah, termasuk juga tuan gurunya, termasuk gurunya daripada tuan guru Muhyiddin namanya. Lemah rakor tuan guru Muhyiddin. Apa kali kerja itu pokok segera dikatakan. Merah, di rakor yang tuan guru Muhyiddin. Kenal belum? Itulah dia, termasuk guru dia juga, termasuk guru dia juga, termasuk juga guru, tapi namanya Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Zaini, termasuk guru juga daripada guru kami Tuan Guru Ruslan namanya, gurunya dia juga, yang namanya Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ulama ini Mekah Al-Mukarramah, ulama paling ternama di masanya, ini Mekah maupun Madinah Al-Munawwarah. Beliau nikah kemudian nikah zaman kami sudah meninggal dunia, sudah lama, belasan tahun meninggal dunia, 13 atau 14 tahun sudah meninggal dunia. Kehebatan beliau, darah ulama elik Mekah, elik Madinah, bahkan elik dunia, elik masa beliau saling kenal dulu dia ini. Isi hebat, isi alim. Arab dengan profesor datang leman Malaysia, leman Singapura, leman Brunei, di ziarah di majelis pengajian beliau, majelis pengajian beliau lekan maghrib sampai isya. Tiap malam kecuali malam Jumat libur. Tiap malam tidak ngaji, termasuk guru pemimpin itu. Banyak ketua guru pemimpin yang sudah desa. Profesor, ulama-ulama, ahli ilmu, para cendekiawan, leman luar negeri, leman Malaysia, leman Brunei, leman Singapura, leman Yordan, leman Oman, datang ke beliau. Tatkala nyampe di pengajian beliau, hanyalah beliau bisa menangis. Tahu nangis, bang ulama-ulama saat datang ziarah di Pak Guru Piani ke Minggu. Nabi buntangisan, sabun tangisan adalah gara-gara wah mimpi mendaik kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pas apa yang dia lihat dalam mimpi, Nabi sabun goya dalam mimpi ke pada ruang kanjeng guru dia Sayyid Muhammad Alawi. Ia sabun tangisan. Mirip ruang kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka kehebatnya, kealimnya, ternamanya, kehebatan guru dia itu ziarah ke Bapak Maulana Syekh, ziarah ke guru besar Piang Domo Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Nabi niat, Nabi tujuannya ziarah pertama beliau lunas dan mohon izin agar diakui menjadi warga Nahdlatul. Pahami dulu. Tak ada nganggut doang marah betul. Nganggut. Adik sak
bangga, adik tak bersyukur dari warga NW, adik tak bersyukur bangga dari murid Bapak Maulana Syekh. Ya maksud ketiak ni ke ulama sehebat kita datang di Pak Maulana Syekh ziarah, tapi pakaiannya adalah adik tak akui dari warga NW. Belum menjaga kebaikan tak cemoh-cemoh dari warga NW. Belum menjaga dan senang-senang jadi murid Bapak. Wajib yang perlu bersyukur cemoh senang dari warga dan wadah dari murid Bapak. Ini pakaiannya yang pertama. Sang kedua, Nabi pakaiannya, Nabi tujuannya ziarah ke Bapak Maulana Syekh minta ijazah minyak mas mulia pusaka Selapara. Beliau diberikan ijazah Maulana Syekh karena beliau itu datang atau cerita adalah yaitu guru Malik isi beliau namanya Syekh Yasin Isa Al-Fadani Musjidul Dunia. Dia baru dah ini kerja. Tapi kalau dulu kita Tuan Guru Zaini, beliau tak pernah lama ngaji di Syekh Yasin itu, adik kelas Bapak Maulana Syekh. Kurang lebih jarak 2 tahun, 3 tahun, adik kelas Bapak Maulana Syekh. Datang ke Maulana Syekh. Tatkala datang ke Maulana Syekh, dijazahkan. Sabun tunas adalah ijazah mas mulia pusaka Selapara. Diijazahkan karena minyak itu adalah tepiak lekan debu, lekan kelpok, lekan tanah sak nempel ini jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Maulana Syekh mikir, Bapak Maulana Syekh Saijan adalah Syekh Hasan Al-Rasyad. Syekh Hasan masak darah berinjang, Syekh Hasan masak darah berbin selaku murid. Sabun berbin adalah muridnya yang paling dia cintai, almarhumah Bapak Maulana Syekh. Atau karena sak nempel ini jasad Rasul sallallahu. Mikir Bapak Maulana Syekh ngumbe anggun ke ada manfaatnya kepada semua umat. Ambil kelepok tanah mikir terbagi sekejap dia cukup. Akhirnya Bapak Maulana Syekh buat dalam bentuk minyak dan beliau namakan mas mulia pusaka Selapara. Satu perlu terima. Darah terima. Yang alhamdulillah sudah yang sampai makin masih yang amalkan. Al-Wirid dan sebagainya yang lalu ya kurang lebih marah salat dan datain kebilik amalan yang pakai bahasa Arab. Dua Arab akan bahasa Sasak kan? Arab bahasa Sasak, Arab ada bahasa Arab. 319 pada salah sumbangannya. Mungkin masih ada, belum baca belum mengeluarkan. Sudah jangan terlalu banyak masih masih kan strigen masih. Takut beliau tak takut beliau. Dulu masa Maulana saya 319. Oh mungkin yang minimal 50 juta sumbang. Lalu kira-kira 50 juta. Dia sanggup beli. Lalu beli kulkas 3 juta yang dia berharga. Beli motor, nyetor, bilang bulan 3 juta. Masya Allah murah ini parah. Lalu suruh sumbang kalender selain ribu tidak ada termangkin 5 lunas. Selain ribu kalender Masya Allah paling musyawarah, paling rapat pleno kan kesini. Selain ribu sekali setahun. Dan kejadian murah rezeki insya Allah lalu beramal kepada Nahdlatul Wathon, menyumbang sebagian harta untuk kemajuan Nahdlatul Wathon. Mikir lelah, mikir selain ribu sekali setahun. Nah belum kita beli kipas angin berlaku 1000-an.
Apalagi kulkas 2 juta, 3 juta. Ini bupati tahun yang masih itu. Mari kita perbaiki niat, tekad dan tujuan. Namun sekitar selain itu jangan ada yang pikiran. Pengurus daerah terprotes. Ya, itu cabang-cabang. Tapi pengurus daerah di kalender di Masjid Bayan Israel. Coba perjuangan tadi bau turun balik kaji kalender 500.000. Bawa ganti iman. Bawa ganti ke Enoya. Selain ribuan lelah lalu ni mikir wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Nabi sallallahu nafkahkan untuk nahdlatul watan wajib dengan diluian isi Allah Subhanahu wa taala. Mana kasal malu min sadaqatin mustahil dengan sebab pelukun sumbang kalender selain ribu pelukun akan jatuh miskin mustahil. Justru dengan sebab tiga pelukun akan diberikan keberkahan penambahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai lunas kalender di minggu Bapak-bapak lunas belum? Wah, alhamdulillah. Kan ini di mana nih? Sila nanti serahkan kepada tuan urusan di Samsul lagi. Belum serahkan kalender ini. Bila perlu saya keterimu, tak malik mikir-mikir. Jangan terlalu banyak pertimbangan. Selain itu sudah ada harganya selain itu. Luar biasa. Belum nanti hasil sumbangan digunakan bangun masjid, digunakan untuk bangunan perjuangan ada keluar. Dan keterwakilan tiap rumah keikhlasan pelongo jangan sekali tidak bayar keyakinan pada namanya kurang keikhlasan kebenaran nasib Kristus. Selain itu ajikan sejenak, tapi manfaatnya untuk akhirat. Inilah cintanya Bapak Maulana Syekh. Inilah bukti Bapak Maulana Syekh kanan di Tiang Pelongo. Tidak sekedar berpikiran hanya keselamatan ini bangun dunia doang isi Bapak Maulana Syekh, tapi belum juga terpikiran keselamatan era yang telah belin dunia. Bila tahun bila jerak begabah pelongok bicara rezeki isi Allah dari juta bertumpi kepeng. Jangan semua uang pelongok rezeki pelongok habiskan di bangun dunia. Tidak ada yang pelongok titip untuk akhirat. Para diri dan meninggal dunia, apakah pelungkur akan kekal abadi di bawah dunia? Tidak. Pada waktunya dan pada saatnya yang dirahasiakan oleh Allah, yang pelungkur nanti balik terbaik umur di sisi Allah Ta'ala. Yang telah kami dalam kubur kepeng tekui lebar, kepeng berselapu tekui bawah dunia. Harta benda kekayaan semuanya tinggal di dunia. Saya kajian hidup dalam kubur. Saya setia bela pelukun. Tak kala kau bela dunia, tak kala kau arah elit dalam kubur. Setia bela selamatan pelukun adalah amal ibadah, sedekah, bayar sumbangan kalender selain ribu. Nah, sambil sumbang kalender jadi saja tak kubur. Ya sanuna sifa Allah Ta'ala akhardani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yuakhir Allah nafsan idza jaa ajalha wallahu khabirun bima ta'malun. Ini kaji Allah al-Quran, umur kaji Allah. Tulakan kaji dok kali jaga mana-mana sejelo dua jelo ya Allah. Melalui kembali tulang dok kali jaga. Nabi jawaban Pak Aswas Dako dikuah sumbang kalender ya Allah. Dikuah gaji bersedekah ya Allah. Banyak kami punya uang ya Allah. Jarak bergambah, pano, bau maku, bau sebir, bau 5 juta. Laku nik ikhlas, sumbang kalender selain ribu ya Allah. Tulakan gaji mana-mana semenda ya Allah. Pak Asad Dako
niscaya kami akan sedekahkan semua harta benda kami. Nyesal di dalam kubur hanya 3 helai, hanya 3 lembar, hanya kain kapan, ia kancing pelunggu, mbe kepeng pelunggu, mbe beras pelunggu, mana harta benda, mana sedia pelunggu mendarat. Ia sabun seselan di dalam kubur. Lunas daripada sida Allah, akhartani ila ajalin qarib, mana-mana sementara akhirat tulaka. Nabi unik dijawab isi Allah Ta'ala, wala yuakhirallahu nafsan illa jaa ajaluha. Nada cerita dengan tanah kubur pula berkali jahil. Tulang dua kali jaga tulang tiba keluarga dia tetangga baik semua bangkit dari luar balik sabut pihak 5 tahun 5 balik dok Malaysia dia terkangguk isi balik ini keluarga darah dengan kangguk di sila dia terima pelunasan insyaAllah aneh tepu kita dalam kubur dia tulak-tulak ke bawah dunia. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Maha tahu pegawaian tiap-tiap. Hendaknya sejelur dan ketulakan jom bangun dunia terjadi dengan pati mau beramal bersedekah 60 tahun, 70 tahun belum tijan umur isi desida Allah, tijan sempat isi desida Allah untuk beribadah. Tiap tahun belum diajak oleh Bapak Maulana Syekh sumbang kalender, ada uang murtah, zikrul hauliyah dan pembangunan yang ada di Nahdlatul Watan. Lagu mula abot, mula malas. Akhirnya hanyalah penyesalan, tinggal penyesalan. Dan kekabulan pelunasan isi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, berdasarkan ayat baru yang sampaikan ini, al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh ajak tenak pelonggong-pelonggong untuk pikirkan era saya dalam kubur sanuai bekal pelonggong dari akhirat. Berbeda tenak si Bapak Maulana Syekh melontar, berbeda tenak si Bapak Maulana Syekh sumbang kalender, berbeda tenak si Bapak Maulana Syekh sumbang DJ, berbeda tenak si Bapak Maulana Syekh bangun madrasah dan lain sebagainya. Hakikatnya nikah adalah cari Bapak Maulana Syekh, pikirkan pelunggu-pelunggu adik narak dan lain jemaah yang tuah bilin dunia ni. Alhamdulillah Darussalam ini nikah adalah buah tangan daripada nikah Tuan Guru Salehah. Tidak diragukan lagi. Siapa tak kenal Darussalam ini? Siapa tak kenal nikah Tuan Guru di sini? Luar biasa. Murid Bapak Maulana Syekh yang digelar oleh Bapak Maulana Syekh, murid beliau yang mendengar. Jarang murid Bapak Maulana Syekh tak mendengar. Yang tahu murid Bapak Maulana Syekh yang mendengar hanya 2. Tuan Guru Sadaruddin dengan ini dan Tuan Guru di sini. Cerita yang dengar dari Bapak Maulana Syekh dulu, ada satu Tuan Guru. Lagu Tuan Guru itu bahasa kasar dia bukti kanduk di Maulana Syekh Tuan Guru. Tuan Guru miring lawan-lawan Maulana Syekh dulu. Ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, perilakunya dia bukti iring Maulana Syekh. Ruang doang ngambek-ngambek di dulu Maulana Syekh lagu aktif ya andi. Lalu kalau sejarah nganggo marah tu di dulu Maulana Syekh lagu kemudian deh. Itulah Tuan Guru, okay? Yang inisialnya adalah Tuan Guru A. Itu yang ini diutus oleh Bapak Maulana Syekh. Langsung ini dah Tuan Guru ini, ya pasti ini tahu. Sampai dia gini kan anak orang itu dulu. Kamu dengar bawa ilmu ya, dalam kelas yang belum dia barang dan ini Tuan Guru tolak perintah Maulana Syekh. Itu makamnya Pak beliau, bukan makamnya tiap belum. Nanti ibu kira-kira tidak salah paham. Kan pengetahuan pelonggong bahwa apabila perintah si Bapak Maulana tidak nolak, ada memang kelas wali-wali seperti itu. Ada kelas wali-wali Allah, Nabi pun perintah dari Maulana Syekh. Kayak ada dari Muftiat bagian santri ini
diperintah oleh Bapak Maulana sendiri tahu kena nggih doa. Sehingga pun lain terperintah dia tempuh dalam waktu 3 menit sampai 5 menit. Terperintah ke Sumbawa misalnya 10 menit datang Sumbawa boleh lalu ni ke ibu. Terperintah ke Bayar, terperintah ke Kail Memberi, terperintah hanya 3 sampai 5 menit kedok ketik ni ke. Itulah model kuala. Tapi menikah Tuan Guru di sini juga seorang wali Allah yang soleh, yang luar biasa, yang pelungguh lebih tahu siapa ini dah Tuan Guru. Cuma kalian hanya 9 bulan kalau tak salah di Kalijaga. Di Kalijaga yang motos kurang lebih 9 bulan. Di rumahnya kedai ini dulu. Di rumahnya tidak Taisir. Belum kalau mungkin hadir dia di sini. Dia latihan motor. Lebih 9 bulan. Yang disuruh sini Tuan Guru di sini untuk ngaji, untuk ngajar di musala beliau. Lalu diterima. Bukan dia tolak instruksi pekawinan beliau, tidak. Tapi dia kawin. Dia semua yang ngajaran beliau warahkan. Tidak dirugi. Maknanya Nabi, orang itu punya martabat, makom masing-masing. Jangan pelungguh-pelungguh orang awam yang menilai maksudnya. Ini Tuan Guru diperintah oleh Bapak Maulana Syekh, tapi ini Tuan Guru menolak. Bukan artinya beliau melawan, tidak. Itu makomnya beliau. Itu maksudnya, okay? Jadi jangan pelungguh orang awam ingin menilai Maulana Syekh. Jangan tiang pelungguh sebagai orang awam tidak menjadi wali Allah menilai ini dah Tuan Guru. Jangan tiang pelungguh wali nikah. Seorang wali nikah itu beruntung diri gawe. Ya diikut. Telepon wali nikah, Pak Wali masih baik. Nanti nyampe Aiman, karis jam, Aiman, pirane datang ke Bangkara. Itulah bahasanya wali nikah. Tapi kalau wali Allah, Masen Al-Bangkurlah di Musalla Al-Abrar dulu, semenit pun tidak terlambat yang namanya wali Allah dari waktu yang sudah dia janjikan. Wali Allah, wali ke atas sebenarnya. Nah dikira dia. Nah jadi dia juga diperintah ngajar oleh beliau di musala beliau, tapi dia menolak dalam artian kenapa? Karena dia malu, tidak mungkin lah dia akan ngajar di sana, beliau ada di sana. Didengar oleh dia kan dia semel. Lalu ilmu demah tingkat 4 yang bisa yang diskusikan mengagarakan ya Ianatul Talibin, Fathul Mu'in, Anwarul Masalik. Itu pun kamus-kamus buka mana. Itu pun haji dulu masa kita di Tambur Abdul Bari baru kita pahami maknanya. Okay? Jadi jangan dulu lah lama jadi tempat ini terlalu dulu bukan. Okay? Nah demikian juga dengan ini Tuan Guru di sini zaman kami diperintah oleh Bapak Maulana Jemaah dan kewatos Tuan Guru ini jemaah ngaji. Di sini mungkin atau di mana? Ini udah menolak. Kenapa? Karena hati pikiran Bapak Maulana dia pahami. Itulah yang namanya wali. Seorang wali ini kan ngeras kadu hati nih ibu. Aku bisa lihat itu saling tawa. Akhirnya sebab itulah ini Tuan Guru di sini salah satu sebab yang dia tahu nih ke, yang dia tahu. Tuan Guru Sahdi paling tahu. Tuan Guru Sahdi paling tahu, paling layak ngiring dengan Tuan Guru Sahdi ini. Dia bolehkan layak sampai mati. Pajang-pajang diri. Karena sepinian pajang-pajang terus. Waktu dia dikali seperti ini sudah ada kita belasin Jokowi sampai mati masih. Bayangkan beliau dari Lombok Tengah bolak-balik ngaji di Kalijaga, teruskan pengajian ini Tuan Guru kan luar biasa. Ini tiang motor kecil dari Lombok Tengah. Yang mereka Lombok Tengah, tidak mereka Lombok Tengah ini, mereka Lombok Timur, kadu motor kecil, motor kodik Kalijaga jatuh, milik tolak keluar. Bismillah. Tapi beliau masalah sehat wal afiat. Beliau ini Tuan Guru Ayahanda sekarang Bapak Tuan Guru Sahdi Samsul Hadi dipercayakan untuk wirid Husnul Mani. Oke, kalau logo kayon yang mau
bergabung, ya silakan bergabung. Memang dari dulu beliau dipercaya, tapi beliau menyembunyikan diri. Dia sekenyen, macam pameran diri. Beliau jadi seperti tahu. Begitulah pilihan almarhumlah Bapak Maulana. Sama dengan ini kalau di sini, siapa yang menamakan dia Tuan Guru? Tidak ada. Namun dengan dikenal beliau kepala dia Tuan Guru, karena kesederhanaan beliau yang luar biasa. Ada ini waktu itu lalu Maulana separang mengerja dan mari bagaimana kiprah, bagaimana sepak terjang daripada Tuan ini dan Tuan Guru. Mari kita teruskan. Ini dapat guru di sini, masya Allah, dimanapun pengajian komuna beliau hadir. Nabi sabase komuna, masya Allah, doang. Ini dapat tawaduk beliau. Padahal beliau bukan guru sih, saleh, keramat, ahli karamah dikenal. Tapi tak kali berperintah isi komuna, Nabi sekali nak komuna ini ajak beliau. Luar biasa, takzimnya, hormatnya, cintanya, mahabbahnya kepada Ummuna Pengurus Besar Ummuna Rais Am Dewan Ustazah Nahdlatul Ulama. Luar biasa. Kenapa ya? Karena beliau tahu Nabi Basir Maulana Syekh beliau sangat tahu ini dari sini, sehingga beliau Nabi selalu perintah si Ummuna beliau tidak pernah menolak. Lu sumbang kalender doang la ilaha illallah mikir. Dalam pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah cerita para ulama-ulama, cerita guru-guru kita, cerita al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh, cerita guru-guru yang di Makkah Al-Mukarramah yang ceritakan agar puluh tiga bangga bersyukur cemuh senang dari warga Nahdlatul. Guru yang dikenapi permohonannya pelunasan kedua, pelunasan ibu-ibu adalah ada keijazahan minyak emas mulia diijazahkan oleh Bapak Maulana. Karena emas karena minyak itu diracik, dibuat oleh Bapak Maulana Syekh dari tanah yang nempel pada jasad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dulu pernah terjadi kekejian dan kejahatan orang Lekan Maluku. Arab dengan Lekan Maluku, Kanjeng dua niatnya di Madinah Al-Munawwarah untuk mencuri melin paling jasad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aktivitas bilang jelo, Nabi pegawaian bilang jelo hanya bersedekah. Dengan nasi, dengan rupiah pegawaian bilang jelo. Tapi ada niat kejinya, ada niat jahat di dalam arti bahwa ada visi-misinya yang terselubung ingin mencuri jasad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ngontrak kembali, sewa balik jarak makam Nabi kanca balik ke kurang lebih marang di lapangan keling. Nabi pegawai yang bilang kalau pihak terowongan di bawah sampah kenika. Terowongan nikah akan nembus ke jasad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu niatnya. Singkat cerita, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang kemana? Datang ke salah satu raja Satparan Arab Khalifah Zingki. Singkat cerita, di dalam mimpi lah tampil sila Nabi bercerita di raja ini. Raja Zingki, Arab dengan memang Maroko milih paling awak, milih paling jasad, milih pindahan. Dia milih pindahan. Menolong ke Nabi. Munasan dia sila Nabi berberikan ke tanda dengan itu. Oh, caranya tanda dengan itu gampang, dengan itu kajian dua dengan Maroko. Cara kumpulan selaku dengan Sarah di Madinah, ini Masjid Nabawi. Selaku dengan sekumpul di Madinah Al-Munawwarah di Masjid Nabawi, bagian Quran sopo-sopo, hadiah Quran. Nah, lalu nara saling menerima hadiah Quran, kaya dengan itu petunjuk Rasul dalam mimpi. Akhir kumpul selaku warga jamaah Sarah ini terbagian Quran. Terbagi Quran. Agak biasa menyelika dan dipilih terima Quran. Nabi alasan itu Maroko memang jauh mereka dia terima sedekah itu di Madinah. Kita ini bagi sedekah. Dengan roti makan minuman tiap kilo yang gawe.
Nah akhirnya diketahui, inilah orangnya, dua orang. Ketuan, beta balik, beta tahu alamat, beta tinggal. Akhirnya ditunjukkan, itu rumah saya. Lalu beta ke rumah si para tentara, polisi, polmas, sama istilah nanti. Ternyata di ruangan kan ada lubang terowongan, itu akan tembus ke jasad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian juga tatkala kejadian itu terjadi, langsunglah makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi, kali keliling, langsung dicor menggunakan timah anti peluru. Mau ditembak, mau tidak bisa tembus. Dengan secanggih alat apapun tidak akan bisa. Itu untuk melindungi jasad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di masa-masa nikah ada jasa kelepuk atau tanah-tanah sedempel jasad Nabi pada waktu itulah diambil, itulah dibagi kepada para ulama. Maulah Bapak Maulana Syekh Leman Said, Leman guru besar beliau Syekh Hasan Al-Masyah. Ialah sabun guna isi guru yang baru nikah ke Maulana Syekh Ijan. Lalu paling poin adalah sabaru nikah. Ulama lekan Mekah datang ke Bapak Maulana Syekh, Nabi hajat, Nabi pekayunan ibu ingin menjadi warga Nahdlatul. Oleh sebab nikah makin dia melongoh, nikah baru diakui menjadi warga Nahdlatul Watan oleh Bapak Maulana Syekh, harus dengan ucapan dan harus dengan perbuatan. Iya benar benar. Di mana ucapan pelonggong, di mana perbuatan pelonggong, semuanya sudah dikumpulkan di ikrar, sumpah dan baiat. Iya bahasa konteks ini. Nabi sumpah pelonggong, Nabi ikrar pelonggong, sila nikah yang kita akan lakukan nanti. Nikah yang kita akan buktikan. Yang pelonggong bersumpah di depan Bapak Maulana Syekh, di depan Ummuna, disaksikan oleh Nini dan Tuan Guru di sini. Wallahi wa billahi wa tallahi, demi Allah saya bersumpah. Nak menulis dulu. Demi Allah saya bersumpah, pertama untuk taat bakti kepada Allah, taat bakti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taat bakti kepada guru, taat bakti kepada pimpinan, wariskan Nahdlatul Watan nikah kepada anak cucu dan keturunan. Nikah isi sumpah baiat pelonggong, ia tak terbuktian diri temankin, ia sak pelonggong gawe makin adik dia takut isi Bapak Maulana Syekh jadi warga Nahdlatul Watan. Adik dia takut isi Bapak Maulana Syekh jadi murid Bapak Maulana Syekh. Itulah sebabnya ini Tuan Guru di sini dek bani kenendek kalau nikah perintah Ummuna yang menjadi pengurus besar pada waktu itu. Pokoknya perintah Nabi pekayunan Ummuna mesti ngajak ini Tuan Guru di sini. Kenapa? Karena beliau sudah disumpah baiat oleh Bapak Maulana Syekh. Kenapa ini Tuan Guru di sini membangun Darus Sholihin? Beliau punya pengajian di semua tempat yang ada di Kalijaga ini. Karena ini perintah Bapak Maulana Syekh melalui sumpah dan baiatnya untuk memajukan Nahdlatul Watan, mewarisi Nahdlatul Watan kepada semua keluarga, semua tetangga. Namun ini Tuan Guru ya sila gawe sumpah baiat dan segera yang belum mempentarang kan jadi Tuan Guru sila ni. Enggak terpentarang, enggak jadi Tuan Guru di sini. Tuan Guru masalah luar biasa perjuangan ya. Kenapa beliau berjuang? Ya, beliau memenuhi sumpah baiatnya dengan Bapak Maulana Syekh. Sehingga Ummuna sekalipun nina Ummuna, arah kena mama Ummuna. Darat dengan kena Ummuna mama. Ummuna ni nina. Sekalipun nina Ummuna, nina Tuan Guru yang ashabul karamah, punya karamat yang sangat banyak, beliau terima dengan sepenuh hati dan tulus hati umum.
Wa batur tamat aliyah di Darus Solihin sampean ada sebanyak pihak kaum walau amrul imra'atu. Sekarang dia hafal hadis ke sini tuan guru. Nanti berapa? Oh lamun nina dari pimpinan dek yang berundung dengan satu pimpin selama-lama. Sekarang dia hafal hadis ke sini tuan guru dek. Karena selawiyah doang hafal deh. Karena kalian hafal, sekarang ini tuan guru yang 13 tahun di Mekah Al-Mukarramah tidak hafal. Lah, ya saru tak tuluh ini tuan guru dek dari ahli ilmu. Jadi dulu, sila unik cari dunia lah sopo dek veteran dan ini tuan guru no sila. Ngere luar biasa. Juga tuan guru luar biasa. Bapak Syekh kagum kepada lalu lokoh kagum ke ini tuan guru ya wajar, lokoh ya sila. Dia jadi dengan alim, dia jadi dengan keramat, dia jadi wali, dan api-api lokoh marah bahasa kasar dengan kuda buruk sila. Tahu baca kitab kuning ibu-ibu? Kita tahu, paling tahu telur nasi kuning. Pintar ibarat lokoh, ahli tafsir lokoh. Ahli kita belum ada. Syukur-syukur terlalu mirip Allah ngaji. Kali jaga seperti ini jasa dari ini tuan dulu sih. Iya baik jasa. Para bahasa kasar untuk tahu arah kena salah, tahu arah sahabatan, untuk tahu kena untuk selamat keyakinan jadi dengan beriman jadi dengan Islam di kali jaga khususnya itu jasa daripada menikah tuan guru saleh Nabi Munajah Siti ini tuan guru Masya Allah yang untuk talibin tafsir jalan lain yang beliau ajarkan searang kitab Fathul Mu'in di Jamazani lamun dengan nikmat kuasai kitab mutammimah dengan tahu kenal kitab ukuran dengan tahu nahwu salaf apabila dia sudah pahami mengerti kitab Fathul Mu'in. Kita Fathul Mu'in ke sekedar permasalahan soal NTB bau arah doang jawaban dari kita Fathul Mu'in. Namun perlu bangga kepada ini tuan guru wajar karena perlu itu dengan biasa-biasa. Tapi niki yang bangga kepada ini tuan guru di sini adalah Bapak Maulana Syekh Munafi Malik. Guru pengetahuan kan ini tuan guru ke daerah di Sirepa. Lucu betul. Nah orang dikewari kita satukan keyakinan, kita teruskan perjuangan daripada ini tuan guru di sini. Banyak pondok pesantren yang beliau wariskan, banyak juga tapi namanya cucu-cucu beliau yang beliau tinggalkan. Semuanya itu kewajiban yang perlu untuk menjaga keluarga beliau. Kita kata balas jasa ini tuan guru di sini paling kurang illal mawaddata fil qurba harus perlu mencintai, hormati cucu beliau. Yang makin cucu beliau adalah ada namanya Dailan namanya. Betul? Niki cucu beliau niki. Dia menjadi sekretaris daerah, Masya Allah. Jadi sekda nak kata wadah lombok di Timur. Angkat dia dari si Syekhuna. Karena masih terluka, kenapa saya pilih Dayan menjadi sekretaris? Karena saya yakin ada di Dayan itu tetesan darah daripada nenek tuan guru. Angka lemak lamun tertena sedaya coblos nomor 3 coblos. Nenek mikir-mikir. Nenek jadi cucu tuan guru nak menang caleg berarti mana kelompok-kelompok ini sebagai murid ini tuan guru saya. Makanya ke depan mari kita kompak, kita utuh, kita bersatu supaya ini Pak Guru terus dikenal nama beliau. Jangan hanya beliau yang kenal beliau orang ajmal saja, tapi tak kalah ada cucu beliau nanti yang akan menjabat. Insya Allah nama beliau semakin harum, semakin dikenal. Jadi kepala desa dari dulu beliau, cucu beliau, keluarga beliau, dia wajar. Itu lebih utama ketimbang salahin dan marah itu. Nah menurutlah tatkala besok Pak Dayan misalnya ya lebih utama ketimbang salahin. Orang yang sama juga mungkin lah dengan si Pak Dayan dia nyampak bilang dulu dan itu mungkin
Jadi mungkin yang lebih kepeng bilang jelur, tapi paling kurang ada nama Nini Ida itu maksudnya. Iyalah paling kurang. Nah, jangan pelongong lupa jasa Nini Ida Tuan Guru gara-gara ibu tebing jilbab. Jilbab tebing masalah lupa Nini Tuan Guru Saleh. Semen tebing 10 sak lupa jasa Nini Tuan Guru Saleh saat enak pihak masjid. Jangan seperti ini. Nah, ini kita punya kewajiban yang pelongong. Kewajiban pelongong sebagai murid Al-Qur'an, kewajiban yang pelongong sebagai murid Nini Ida di sini untuk kita menceritakan kepada anak cucu kita. Jangan tidak kenal siapa Bapak Maulana Syekh. Jangan tidak kenal bagaimana pendidikan Nini Ida Tuan Guru di sini kepada Bapak Maulana Syekh. Kita ceritakan. Dan enak video dari ibu hanya boleh di video. Nah, jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah harapan kami sebagai pengurus daerah Nahdlatul Ulama kepada cabang-cabang yang ada, kepada anak-anak cabang, kepada muslimah, keseluruhan juga pada pekonor pemudanya, ini PNW-nya, silahkan. Kita bahu-membahu, kita kompak, kita utuh, kita bersatu, ikuti instruksi atasan. Tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahah. Kebijakan, perintah, instruksi dari atasan kita demi kemaslahatan yang berhukum sebagai umat, demi kemaslahatan yang berhukum sebagai jamaah. Seluruh para nikah yang belum diperintahkan seperti ini, semuanya demi kemaslahatan yang belum. Allah memerintahkan yang belum sembahyang, Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan yang belum nikah. Semuanya demi kemaslahatan yang belum. Bukan kemaslahatannya kepada Allah, bukan manfaatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelonggong suruh sembahyang insyaallah, pelonggong suruh sembahyang berjumat isi-isi Nabi. Apakah Nabi yang untung? Tidak, pelonggong yang untung. Tidak ada keuntungan bagi Allah, tidak ada keuntungan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selaku perintah Allah, selaku perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi keuntungan, keselamatan, kebahagiaan yang pelonggong mereka dunia sampai akhirat. Demikian juga Bapak Maulana Syekh. Demikian juga Syekhuna Raden Tuan Guru Bajang Mangkin yang sudah ditunjuk oleh Bapak Maulana Syekh sebagai pengganti Bapak Maulana Syekh. Saya pengganti Bapak Maulana Syekh Raden Tuan Guru Bajang. Siapa yang menentukan, siapa yang menceritakan? Bapak Maulana Syekh. Maulana Syekh masih sehat. Ditinggal di sini masih hayat sehat walafiat. Tahu beliau. Tuan Guru Sandi sangat tahu. Kalau ini bagian kali jaga yang melada, Tuan Guru Sandi paling lezer sila. Ia paling tahu wah NU ini. Ia paling paham, wah paling kenal siapa Nini Ida di sini. Mungkin Pak Daya kalau sekedar menini, sekedar elok-elok. Ngaji di luar minggu. Enggak paling terima nih bangkat enggak. Tapi kalau Tuan Guru Sandi tidak masuk Allah terus ngiring beliau. Dia paling naik pasti paling wikan dan keluarga. Paling wikan siapa Nini Ida Tuan Guru, bagaimana pengiringan beliau ke umumnya. Siapa sehingga beliau sangat tahu. Jadi ibu bapak piala dalam dulu Maulana Syekh masih sehat sudah memilih dan menentukan siapa pengganti Bapak Maulana Syekh Tuan Guru. Yang mudah-mudahan bisa datang nanti. Maulana Syekh beda kita. Bukan yang pelonggong yang coblos dia, bukan yang pelonggong yang pilih dia, tidak. Tapi Bapak Maulana Syekh langsung yang memilih dan menyiarkan, diceritakan di setiap pengajian bahwa Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Ustani pengganti guru. Jadi saya Maulana Syekh dia pelonggong maka dia Tuan Guru Bajang. Saya pilih hati ke Bapak Maulana Syekh segera penutup penerangan ke Maulana Syekh balik. Tidak bisa pelonggong harap pilihan misal. Apakah pilihan pelonggong soalan kita pilihan Maulana Syekh? Nah itu kata mikir bola-bola. Gitu. Lalu Maulana Syekh pilihan tidak saya mah. Lalu Nini Tuan Guru di sini, Tuan Guru Saleh Ahmad Kesanji
Bapak Maulana Syekh Nabi Malik Sandiman Pelungguh yang darahkan kita tahu kebandingan di Sandiman Maulana Syekh. Tuan Guru Bajang dipilih si Maulana Syekh jadi pengerti, tak ada artinya pilihan tiap pelungguh. Dan itulah segala kebijakan dari pengurus besar Nahdlatul Wathon demi kemaslahatan yang pelungguh sebagai warga Nahdlatul Wathon. Nah mungkin segera ini sebagai pengajian yang bisa yang sampaikan, mudah ada manfaatnya dan mudah ada barokahnya. Mari kita baca Al-Fatihah sekali, kita niatkan secara khusus kepada Nida Tuan Guru Saleh Ahmad yang sudah berjuang banyak membimbing tiap pelungguh. Ini juga diberikan juga kepada keluarga zuriyah beliau, diberikan juga kepada guru besar kita, guru-guru kita, orang tua kita yang hidup-hidup, dan juga yang meninggal dunia. Alhamdulillah wa hadratin Nabiyil Fatihah. Sekian dan demikian dan mohon maaf tentunya. Allahumma rabbil hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.